Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Anggi Diah Atika Sari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember. Pada saat ini saya sedang melakukan program KKPLP atau Kuliah Kerja Pengenalan Lapangan Persekolahan yang bertempat di SMP Negeri 2 Probolinggo. Nah, oleh karena itu, untuk beberapa waktu ke depan, saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama yaitu teks pidato persuasif. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu tentang teks cerita pendek atau cerpen. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata cerpen? Cerpen kependekan dari cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerpen adalah karya sastra narasi fiktif yang menceritakan satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk ringkas. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari cerita pendek atau cerpen, maka selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri cerpen. Untuk ciri-ciri cerpen yang pertama, yaitu jalan ceritanya pendek. Kemudian yang kedua, maksimal hanya terdapat 10.000 kata. Yang ketiga, alurnya hanya terdapat satu alur. Kemudian yang keempat, yaitu bersifat fiktif. Dan yang kelima, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, yaitu alur ceritanya lurus. Kemudian yang ketujuh, penokohan ceritanya juga sangat sederhana. Yang kedelapan, tidak menggambarkan semua kisah tentang tokohnya. Kemudian, yang kesembilan, memiliki pesan atau amanat. Kemudian, yang terakhir, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Setelah kita mengetahui pengertian dari cerita pendek dan ciri-ciri dari cerita pendek, hari ini kita akan mempelajari struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek. Untuk struktur teks cerita pendek terdiri dari 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, dan yang terakhir, koda. Abstraksi merupakan gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi atau peristiwa dan bermacam unsur yang terdapat di dalam cerita. Selanjutnya, orientasi. Pada bagian ini, memperkenalkan latar cerita, baik latar waktu, suasana, serta tempat. Selanjutnya, komplikasi, yaitu merupakan bagian di mana semua konflik mulai muncul. Selanjutnya, evaluasi. Pada bagian ini, biasanya konflik atau berbagai masalah yang telah memuncak mulai mendapatkan pencerahan untuk penyelesaiannya.
Selanjutnya, revolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap maupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang terakhir adalah koda, merupakan penutup atau akhir cerita dari keseluruhan isi cerita. Setelah kita mengetahui apa saja struktur dari teks cerita pendek, selanjutnya kita mempelajari tentang aspek kebahasaan dari cerita pendek. Untuk aspek kebahasaan dari cerita pendek terdiri dari kosakata, majas atau gaya bahasa, kemudian kalimat deskriptif, dan bahasa tidak baku. Kosakata yaitu pemilihan diksi yang baik dan benar yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian, majas atau gaya bahasa berperan untuk memperindah atau meningkatkan efek bacaan. Kalimat deskriptif yang terdapat pada teks atau bacaan. Hal ini akan membuat pembaca alur bacaan memahami peristiwa yang terjadi. Bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa tidak baku ini akan membuat cerpen menjadi lebih hidup. Jika kita ingin membuat sebuah cerpen, maka kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri dari cerita pendek. Kemudian, kita harus mengetahui struktur apa saja yang terdapat di dalam cerita pendek dan aspek kebahasaan apa saja yang harus ada di cerita pendek. Maka dari itu, kita mempelajari apa saja ciri-ciri dari cerita pendek dan struktur serta aspek kebahasaan pada cerita pendek. Nah, jadi itu saja anak-anak pembelajaran pada hari ini. Jadi, pada pembelajaran kali ini, Ibu hanya menjelaskan tentang gambaran umum yang akan kita pelajari pada bab 2. Mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Cukup sekian anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.